Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sinina si salam nabikan ki hadir tasyukuru tandigang kalori sisi raja kosan nafung Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita sempat bersama-sama di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan suatu ibadah yang sangat mulia, itu salat subuh secara berjamaah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, man shallal fajr fi jama'atin kana bi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, kata Rasulullah, maka dia berada dalam jaminan dan tanggungan Allah. Hidupnya Allah akan tanggung di dunia, dan insyaallah akan ditanggung juga hidupnya di akhirat nanti, bapak-bapak sekalian. Hanya ini menjadi ibadah yang sangat mulia. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh ini bapak-bapak dan sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kita, pengajian fikih yang satu bulan yang lalu kita sudah membahas beberapa daripada arkanus shalah, rukun-rukun salat bapak-bapak sekalian. Kita sudah membahas tentang masalah niat. Ya, jadi salah satu rukun niat salat itu adalah niat, dan niat itu minimal syaratnya ada 3. Harus disengaja. Usolli, saya ingin sholat, ya, wakat tamas sempajang, harus itu disengaja. Kemudian harus ditentukan salat apa yang mau dilakukan, salat zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya atau jumat. An-yanwi fardhah. Kemudian harus menyebut fardu, usolli fardhah, saya ingin salat fardu, zuhur, asar, maghrib atau isya. Minimal 3 itu barisan kata para ulama. Adapun yang lain itu cuma sunnah, menyebutkan adaan atau keadaan. Tapi kalau ada yang menyebutkannya itu harus dilihat juga. Kedepan ditata Imam Nawawi, tenaga mana konran namu jaman nama kedamu po adaan, nah, itu salah juga akhirnya. Ya, jadi walaupun disunnahkan tetap harus menjaga. Ya koi tepu pula misalnya, ya, kalau masih dalam waktunya maka katakan adaan. Ya koi keadaan ni saliwa waktu ni harus menyebutkan keadaan. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sunnah juga menyebutkan jumlah rakaatnya, apakah 3 atau 4. Tapi kalau disebutkan, kata para ulama juga, maaf ya, kemarin saya ini salah, kalau disebutkan harus benar juga. Ya kusur misalnya harus 4 rakaat. Kalau disebutkan 5 tidak boleh juga, nasabarin data ya. Tapi kalau tidak disebutkan tidak menjadi masalah. Ini hanya sunnah. Mustaqbilal qiblah juga, lillahi juga, itu semuanya sunnah. Kemudian kalau kita makmun, ya harus juga ditambah makmun. Jadi cuma 4 kalau kita makmun ditambah makmun. Adapun imam misalnya itu tidak disyaratkan menyebutkan imaman. Ya kok imam misalnya dalam mazhab Syafi'i ini, ya, tidak disyaratkan menyebutkan imaman. Jadi kok makmun harus menyebutkan makmun. Itu niat kita sudah bahas. Kemudian niat harus bersamaan dengan takbir, Pak. Ya. Walaupun Imam Ghazali mengatakan tidak apa-apa berbarengan, maksudnya pas purata mania langsung tuh takabir, itu menurut Imam Al-Ghazali. Ya, jadi tidak apa-apa seperti itu.
Tapi kong mulai berbarengan dengan takbir pas maka Allahu Akbar maniato nilalangan tina, silakan. Udah dalam mazhab Syafi'i ya disitulah waktunya. Tapi kalau itu tidak bisa, tidak apa-apa. Memang ni napapas, tidak ada jadanya. Pas setelah niat langsung takbir. Itu dianggap oleh Imam Ghazali itu termasuk juga berbarengan dengan takbir. Niat itu berbarengan dengan takbir. Itu juga sudah pernah kita bahas. Kemudian kita juga sudah bahas rukun yang kedua adalah berdiri di dalam salat jika mampu, bapak-bapak sekalian. Jadi kotojoki harus sojotongan, tidak boleh membungkukkan diri. Ini kesalahan biasa mas sampainya itu natungka pebungku ya lena. Padahal dia tidak bungkuk, itu salah bapak sekalian. Tidak boleh. Ya. Kecuali memang buku memang kecuali orangnya memang bungkuk atau dia punya penyakit menahun kami malah sana yang mengharuskan dia bungkuk dalam ketika dia berdiri, ya tidak menjadi masalah. Tapi kok makan jamu tidak ada penyakit, jangan membungkukkan diri. Itu kesalahan bapak misalnya dalam salat itu. Ya, tidak boleh membungkukkan diri ketika harus intisab, harus berdiri tegak ketika kita berdiri. Kita sudah membahas itu juga. Selanjutnya bapak-bapak sekalian untuk Nabi kongki hadir. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir pembuka, takbiratul ihram. Ya, ini juga rukun ya. Jadi cuma ini yang rukun ya, adapun takbir-takbir yang lain semuanya sunnah. Yang itu takbir pertama rukun. Jadi mengangkat tangan ini sunnah. Yang rukun itu mengatakan Allahu Akbar. Itu disebut takbiratul ihram. Pas pamula mas sempajang Allahu Akbar. Itu disebut takbiratul ihram. Adapun selain itu takbir-takbir yang lain, mau rukuk Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar, itu semuanya sunnah. Jadi hanya takbir ihram saja yang menjadi rukun dalam takbir itu bapak-bapak sekalian. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena ketika kita sudah takbir ketika mau salat, maka haram melakukan hal-hal yang lain. Dia enggak goding, dia no diki kedo, dia no diki mak bicara, dia no diki manre. Ya itu makanya dikatakan takbiratul ihram. Takbiratul rukun min arkanis shalah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Jadi takbiratul ihram rukun daripada rukun salat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, miftahus shalah al-wudu. Guncina sempajangi nasa nabi tajinne. Wa tahrimuhu at-takbir. Pak bukana sempajangi takbir. Wa tahliluha at-taslim. Patutuna sempajangi dengan mengucapkan salam. Jadi nama birsalani assalamualaikum. Selesai salat itu. Assalamualaikum. Yang menoleh ke kanan ke kiri itu hanya hukumnya sunnah. Jadi kemakadani assalamualaikum warahmatullah itu sudah selesai. Begitu juga hadis yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim fi hadisil musii shalah, tentang orang yang ditegur oleh Rasulullah. Jadi kata mas sempajang ngajak batina mas sempajang masalian ditegur oleh Rasulullah SAW. Naka nabi ta idza kumta ila salati fa asbigil wudu. Naka nabi ta ko makadde ko mas sempajang pakanjaki batin majinne. Summa istaqbilal qiblah. Kemudian menghadap ke kiblatlah. Wa kabbir, dan bertakbirlah. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya takbiratul ihram itu adalah rukun di dalam salat bapak-bapak sekalian. Wa anna takbiratul ihram yatabiru fiha umurun falau faqadun wahidun minha lam yajis wa lam tasah salatahu. Jadi untuk takbiratul ihram selain ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan ketika kita takbiratul ihram. Tidak boleh tidak terpenuhi. Kalau ada yang tidak terpenuhi, maka takbiratul ihram itu dianggap salah. Pertama, ayatiya bisigatillahil akbar. Bisigati Allahu Akbar bil Arabiyah. Pertama syaratnya takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar itu dengan berbahasa Arab jika itu mampu, idza kana qadiran. Jadi harus kimak bahasa Arab maka Allahu Akbar. Kalau itu mampu untuk diucapkan bapak-bapak misalnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isabtaftaha salat istaqbala al-qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar.
nakada Humaid ibn Sa'id, Humaid as-Sa'idi irona bitta narekuna buka isam pajanna, dia menghadap kiblat, kemudian dia mengangkat tangan, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar dengan berbahasa Arab. Jadi nakada pada harus berbahasa Arab jika mampu mengucapkan bahasa Arab. Walau qala Ar-Rahmanur Rahim Akbar, engkau tahu misalnya nasilai Allahunna dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar, apakah itu boleh? Itu tidak boleh. Lam yajiz kata para ulama. Jadi dimakan akhir. Walau qala Allahul Akbar, engkau tahu biasa yaro akbarna nalito alif lam, kan asalnya itu tidak ada alif lamnya, akbar, Allahu Akbar. Engkau tahu napakainya alif lam yaro akbar, Allahul Akbar. Apakah itu boleh? Kata para ulama, kata ulama boleh, tidak menjadi masalah. Karena itu juga tidak merubah makna bapak-bapak Ustaz. Walau akasah qala akbarullah, ya kum kata misalnya Bali seharusnya Allahu Akbar, maka dia lain akbarullah. Akbarullah na Bali ya Rabbal Salam. Akbar ina pun riolo, Allahu ina nomor kedua. Ini juga tidak boleh kata Allah. Ya. Lam yajiz ala sahih, tidak boleh itu. Wa nas alai Syafi'i. Walau hasala bainal ismainil karimi wa lafsi akbarun faslun nuzira in kana la yadurru kama law qala Allahul Jalilul Akbar wa in tala faslun kama law qala Allahu la ilaha illa huwal malikul qudus akbar lam yajiz. Engkau tahu biasa sebatau nasabah ditata Allahu Akbar itu Allah diberikan pemisah, engkau palawangan oleh si bawa akbar. Bagaimana hukumnya itu misalnya? Kalau bertata koyoro palawangan naro kata-kata yang pendek, tidak menjadi masalah. Seperti misalnya dikatakan Allahul Jalilu Akbar, Allah yang Maha Agung, Akbar dan Maha Besar. Itu tidak menjadi masalah karena yang memperantarai Allah dan Akbar itu hanya kata singkat sedikit, memponcok. Ini masalah nasabah ditatap. Kalau yang memperantarai Allah dan Akbar itu kalimatnya panjang. Seperti misalnya mengatakan Allahu la ilaha illa huwal malikul qudus akbar. Malam pilat dai. Malam pilat de palangan Allah si akbar. Allahu la ilaha illa huwal malikul qudus akbar. Wah, itu tidak boleh kata para ulama. Karena antara Allah dan akbar ini perantaranya itu sangat panjang. Itu tidak boleh. Kemudian aturan selanjutnya Allah yukhsala bainal ismil karimi wa lafsi akbar waqfan. Ya kau baca Allahu Akbar, dia nak dikit lepang bapak-bapak sekalian. Dia nak dikit makna Allah lepangi, dia nasi sambung. Allah Akbar, wah itu tidak boleh, tidak bisa, tidak sah itu takbiratul ihram. Harus bersambung Allahu Akbar, tidak boleh berhenti setelah mengucapkan Allah Akbar, tidak bisa. Tidak boleh ada antara Allah ini. Lafaz Allah dan lafaz akbar ini waqfan, tidak boleh berhenti di situ. Kemudian Allah yasida ma yakhlu bil ma'na bi ayyamuddal hamsah min Allah li'annahu yakhruju bihi ila al-istifham. Tidak boleh kata-kata Allah itu alifnya itu dikasih panjang. Allahu Akbar. Nah, itu salah juga Pak itu Pak. Akhirnya menjadi alifnya itu menjadi huruf istifham. Menjadi huruf pertanyaan, apakah Allah betul-betul besar? Apakah Allah Maha Besar? Tidak boleh. Ya kumalampi alifnya itu Allah atau tidak boleh karena akhirnya menjadi pertanyaan ni ronu tar takbir tar. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Ini tidak boleh. Atau kata para ulama bi yasba harakatil ba atau banyak dipanjangkan akbarnya itu, banyak di huruf akbar itu dipanjangkan. Allahu Akbar. Wah, salah detail. Itu kesalahan juga, tidak sah juga itu. Ya. Au yazida fi isba'il ha'i wa yatawalladu wawun sawa'un kana sakinan aw muharraqah. Atau natambahi waw setelah Allah. Apakah wawnya itu berbaris sukun atau berbaris fathah? Allahu Akbar, melampai huna. Itu salah juga, Pak. Atau wawunya itu berbaris fathah Allahu Akbar, itu salah juga, tidak bisa. Allahu Akbar atau huna malampi Allahu Akbar, itu salah, tidak bisa. Wa minha yatiya bitakbirati bikamaliha wa huwa muntasibun
Syaratnya juga takbiratul ihram itu Bapak Ibu sekalian harus Allahu Akbar itu dibaca ketika kita berdiri tegak. Berdiri tegak. Kata biasa terlambat Pak. Masbuki. Pas dia masuk di salat jamaah, imam sudah ruku. Dia maka Allah na tujuannya Allah na tapi akbarna ketika dia sudah mau ruku. Allahu Akbar, itu salah. Jadi Allahu Akbar itu dibaca kata para ulama huwa muntasibun ketika kita berdiri tegak. Tidak boleh Allah na tegak tapi pas akbarna ketika dia mau ruku. Itu tidak bisa. Itu juga kesalahan. Jadi komeki rokok ni tahu Pak Abu. Rokok ni imam itu utama, pakanya kita takbir itu jual Allahu Akbar baru ruku. Tidak boleh kata biasa pasti teruci di minta takbir na dua. Allahu Akbar ruku toni. Takbiratul ihram toni ruku toni itu juga kesalahan, tidak bisa juga kata para ulama, tidak sah takbiratul ihram. Ya, napasian pasti jama takbiratul ihram si bawah takbir ruku Nah itu tidak boleh juga. Ya, jadi tidak boleh, harus tegak. Takbiratul ihram itu harus dibaca tegak. Ya. Kemudian dukhulul waktu ya. Jadi nanti takbiratul ihram itu ketika masuk waktu. Dan kalau dia penebate nata masam pajang takbir ini tidak bisa Pak. Tidak sah salat itu. Oh depa napi masalah oro depa terburu-buru ya langsung masam pajang Allahu Akbar. Tidak bisa. Jadi nanti dikatakan waktu masuk itu setelah azan. Jadi di masam pajang perlu teko dia penebate bapak-bapak sih. Ya. Mustaqbilal qiblah harus menghadap kiblat. In tata'akhara takbiratu ma'al imam. Usahakan makmum itu terlambat sedikit dibandingkan imam. Aja tamangkas sabang imamnya. Pura pita takbir imamnya maka Allahu Akbar na pergi di makmumnya takbir. Mas sama tu imamnya takbir. Ain juga. Allah yati biwawin qabla lafzil jalalah. Tidak boleh menambah waw ketika menyebut Allah. Wallahu akbar salah juga. Tidak ada wawnya di situ. Ayasma'a nafsahu fala nutqa bisirri biduni ayasma'aha. Ya kau takbir ki bawa salian minimal takbir kita itu kita mendengarkan takbir itu. Kata takbir lalangatin mi takbir itu tidak bisa Pak, tidak bisa. Minimal takbir itu kita mendengarkannya. Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau berjamaah itu dianjurkan untuk jangan mengeraskan takbiratul ihram. Ayo tamarja ada surat atau takbir ku berjamaah ki karena nanti mengganggu yang lain. Tutu takbir bayi marajati memang pada suaranya imam ku takbir itu kesalahan. Tapi jangan juga takbir dalam hati. Takbir hitam itu minimal kata para ulama yasma'a ya. Bala nutqi bisirri biduna yasma. Jangan menyebutnya dengan sir tanpa didengar. Minimal kita mendengarkan itu takbir kita itu sendiri itu. Allah. Nah itu no. Tidak boleh dalam hati takbirnya itu. Nah itu aturan-aturan ihram. Wa ammal adis fa in kana la yaqdiru ala ta'allumi imma li harasin wa bi alla yutawi'ahu lisanahu atau bitarjamah. Tapi kalau ada yang tidak mampu membaca Allahu Akbar dengan berbahasa Arab dan tidak bisa juga pergi menuntut ilmu atau karena dia bisu misalnya atau lidahnya yaro lilana memang marji memang kasih naftapu yaro Allahu Akbar kan ya, maka dia boleh kata para ulama menyebutkan dengan terjemahnya. Ya, terjemahan kode itu gapak guru itu kasih nulis tapui lilana maka tokat do dan sebagainya ya maka tidak perlu ya, kau baca dengan terjemahnya. Wajib lugat terjemah sawan. Jadi bahasa apa saja kalau memang tidak bisa. Wa amal qadir ala ta'allum wa yajibu alaihi dzalik hatta law kana bi nahiyatin la yajidu man ya'maluhu fiha. Jadi kalau ada yang tapi kalau bisa belajar harus belajar dulu, tidak bisa tidak Pak. Harus melampaui waktunya, jangan harus pergi bertanya, belajar kepada orang-orang. Ya mi kodem itu mak guri otak maka turjing buntu-buntu tuh. Ya lila maka rajina tepu memang tidak bisa itu gagot di pak guri bapak-bapak pesanian maka apa boleh buat kata para ulama silahkan membaca takbir itu dengan terjemahnya. Allah. Kemudian selanjutnya sekalian syarat yang rukun yang keempat adalah wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha.
membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah rukun daripada rukun salat. Karena Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jika kesempatan na punnai na sanbita, ya kung kata mas sempajang dia na bacai surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat yang lain, nak Nabi Muhammad SAW, la tujsi'u dia nasah salatahu sempajanna na sanbita, la yaqra ar-rajul fiha bi Fatihatil kitab. Ya kung karani atau kamakun na sanbita, salat tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Ya kalau dibaca maka tidak sah salat kita. Wa rawahu Syafi'i bi sanadin fi hadisil musii fi salat. Begitu juga hadis tentang Rasulullah ketika mengajarkan seorang laki-laki yang majai batin mas sempajang dia makanja batin mas sempajang. Maka Nabi Muhammad SAW fakabbir ya ko mas sempajang ko takabbir ko na sa Nabi ta summa qra bi ummil kitab napa membacai ummil kitab atau surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah rukun, Pak. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun kamilatun min awalil Fatihah bila hilafin hujjatun zalika alai annahu alaihi salatu wassalam. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi walaupun ada khilaf di sini, ada yang mengatakan dia bukan surah Al-Fatihah, tapi jumhur ulama mengatakan bismillah itu adalah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dia adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, kata Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, idza qara'tumul hamdah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul qur'ani wa ummul kitabi was sab'al masani. Nah, kena kita yang membaca alhamdu, jadi ya surah Al-Fatihah nama lainnya adalah alhamdu, gelarnya adalah alhamdu. Nah, kena kita membaca alhamdu, baca tu bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran. Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah surah Al-Fatihah juga. Wa ummul kitab wa sab'il masani. Ya, jadi termasuk surah Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, karena kita bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari ayat surah Al-Fatihah. Au qala ihda ayatuha. Jadi jelas bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ada basmalah, dia menghitung atau menganggap basmalah ayatun minal Fatihah, salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihati, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya. Wa qala Abu Nasr al-Mu'addabi, berkata Abu Nasr al-Mu'addab, ittifaqul qurra'ul Kufah, sepakat ahli qiraah dari orang-orang Kufah, wa fuqaha'il Madinah, dan ahli-ahli fikih dari Madinah, ala anha ayatu minha, bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi harus dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayimirah menjadi perbedaan apakah dikeraskan bismillahnya atau tidak. Jadi dalilnya semuanya ada, Pak. Yang mengeraskan bismillah itu hadisnya adalah hadisnya Abi Hurairah. Nah, kata Abu Hurairah, sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Quran. Nah, kata Abi Hurairah, masampajang nga monrin na nabita, iro nabita, nabaca bismillah, napa nabaca alhamdulillahi rabbil alamin, napa makada Abi Hurairah, walladhi nafsi biyadi, inni la asbahukum salata bi Rasulillah. Demi Allah, demi jiwaku ada di tangan Allah, saya salat persis seperti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi Abi Hurairah mengeraskan bacaan bismillahnya. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama dan khususnya dalam mazhab Syafi'i itu, bahwa bismillah itu dikeraskan. Ada juga hadis yang lain mengatakan tidak dikeraskan. Hadisnya Anas bin Malik. Anas mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah wa khalfa Abu Bakrin wa khalfa Umar wa khalfa Utsman, kanu la yajharuna bihim bismillah." Nah, kada Anas masampajang nga monrina Rambita, masampajang nga monrina Abu Bakar, masampajang nga monrina Umar, masampajang nga monrina Utsman. Nasang Anas dena parajawi bismillah na.
Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatukan kedua hadis ini, mengatakan yaro Nabi ta ketika salat kadang dia mengeraskan bismillahnya, kadang dia tidak mengeraskan bismillahnya. Makanya semuanya itu benar Pak. Aja nggak kasih pasal ya, bidda si kuna para jai bismillah na, atau na pasal na ada kode na para jai bismillah na. Karena semuanya ada dalilnya Bapak-bapak sekalian untuk melabikum hadis. Ya. Saya tambah sedikit Pak ya. Wa ammal anna al-qadir ala qira'atil Fatihah yata'ayyanu alaihi qira'atuha. Jadi orang yang mampu membaca surah Al-Fatihah wajib membacanya ketika dia berdiri. Wa ma yaqumu maqamahu, tidak ada yang bisa menggantikan Al-Fatihah kalau dia mampu, Wa la yaqumu ghayraha maqamiha lamma marra min adillati wa la yajuzu tarjamatuha. Tidak boleh membaca terjemahannya Al-Fatihah kalau tidak mampu. Wa yastawi at-ta'yin wal imam wal ma'mum wal munfarid fi sirriyati wa kasafil jahriyati. Semuanya diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Imam, ma'mum, orang yang salat sendiri, dikeraskan bacaan atau tidak dikeraskan bacaan, harus membaca surah Al-Fatihah. Wa tajibu qira'atul Fatihah bi jami' hurufiha aw tasydidatiha. Jika baca bismillah pakai jak baca baca Pak. Jangan ada huruf yang tertinggal. Ya kong ka masadu pasadu. Ya. Deni pasadu. Kong kata baca surah Al-Fatihah na tungkai dena pasadu. Baca Fatihana, itu tidak bisa. Batal salatnya dalam mazhab Syafi'i. Atau ke huruf surah Al-Fatihah na tungkai dena baca, dia sengaja maka batal. Ini kalau itu na tungkai tas salah misalnya, maka dia boleh mengulang yang salah itu. Ya. Wa yajibu tartibu qiraatiha, harus membaca bismillah dengan urutannya. Dena wading ipun riolo imun rie yolo ibalo munri. Ya, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh seperti itu. Ya. Wa tajibul mualah bainal kalimat, harus bersambung Pak. Dena wadi lepang metal lepana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepangi, liu etana lepang. Maka depan tata ko metal ada ko lepang, baca ulang memang surah Fatihah. Tapi kalau itu metal lepang, sinampak mi, maka tidak apa-apa, lanjutkan bacaannya. Ya. Jadi itu aturan-aturannya. Amma la yuhsinul Fatihah hifzan lasimu ta'allumuha aw qira'ataha min mushafin. Ya kon kata dia bisa baca Al-Fatihah Pak Bu. Dia bisa baca Al-Fatihah. Maka dia harus belajar atau dia harus membaca min mushafin. Dia hafal Al-Fatihah. Tapi dia macam mengaji. Dia boleh melihatnya salat sambil melihat itu, sambil melihat Al-Quran. Walau bisyira'in atau ijaratin atau i'aratin. Apakah itu mushafnya dibeli atau dipinjam atau apa napasnya nasewa Al-Qurannya, tidak apa-apa. Wa kasayal simu yatalaqana min sahsin wa fi shalah. Kode itu nisa mengaji. Dia nisa mengaji. Dia nisa baca Qurannya. Dia tu napla surah Al-Fatihah. Boleh ditalkinkan, Jadi kata sudah pindah tudah. Sempatnya jadi nacin rolai ni roh. Jadi kau yero tu tudah maka bismillahirrahmanirrahim. Yero tu masuk pajama kata ni bismillahirrahmanirrahim. Kedasi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ditalkinkan ceritanya. Boleh seperti itu bagi orang yang tidak menghafal surah Al-Fatihah. Yatalaqana hasas. Bain ajaza ala dzalika imma lidayyikil waqti wa biladati sihnihi aw ada muallimi atau mushafi atau ghairiha qara sab'ayat. Kalau tidak bisa itu Pak, dia apply kurangnya. Metode tama sembuat sampajangnya. Dia tu gago di pagur surah Al-Fatihah. Dia tu gaga Quranna. Dia tu gago ditalkinkangi, maka dia mengganti kalau ya kau angkat pitu ayat napala selain itu surah Al-Fatihah, angkat pitu ayat napala aku kurangnya, tapi dia napala surah Al-Fatihah, maka dia menggantinya membaca 7 ayat itu. Ini pitu ayat membaca paselena surah Al-Fatihah. Ya. Kalau itu pun tidak bisa, deto gaga ayat napala, deto napala Al-Fatihah, deto gaga ayat napala lainnya, maka dia menggantikannya dengan zikir, 7 macam zikir. Di antaranya zikir yang bagus adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi baca ki pitu zikir akan apalah 7. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 7 ayat, 7 zikir. Kalau tidak bisa 7 zikir, tidak apa-apa 7 zikir diulang-ulang sebanyak 7 kali Bapak-bapak sekalian.
Itu pun tidak bisa. Fa illam yahsunu syai'an waqafa biqadri qira'atil Fatihah. Lianna qira'atul Fatihah wajibatun wal wuqufu biqadriha wajibun. Dia napala surah Al-Fatihah, dia togaga ayat napala, dia togaga sikri napala. Dia sisakan napala. Bagaimana caranya Ustaz? Maka caranya nasa panintata, dia harus berdiri pada yetana kuma baca surah Fatihah tahu. Tujuh bawah no pale. Tetap harus salat. Maka ramai dia habis hafal Al-Fatihah jabau na sampai dia. Ya kode misa dia gaga mapala. Tujuh bawah ni. Nak depan pada tatu tujuh bawah no. Pada yetana ko mabaca surah Fatihah tahu napakuroko. Jadi begitu diharuskannya salat itu. Tidak ada alasan untuk tidak salat. Salam, saya rasa ini saya cukup ya. Sisa waktu yang ada mungkin ada yang bertanya. Kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau tidak bisa mungkin ditanyakan pada ustaz yang lain. Ya, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, yang saya mau tanyakan masalah sunnah, salat sunnah. Salat sunnah. Iya, salat sunnah Isra. Karena ada juga pendapat mengatakan bahwa cuma di masjid saja dilaksanakan, tapi ada juga mengatakan bisa juga di rumah. Nah, mana yang sebenarnya bisa apa boleh juga di rumah dilaksanakan salat istirahatnya. Itu saja, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat isra misalnya. Salat yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Man shalla subha fi jama'atin summa qa'ada yazkuruna Allah hatta tatlu as-sam summa yusalli rak'ataini faraja'a bihaji umratin bi ajri hajjatin wa umrah tammatan. Hadis rawi Tirmizi dan dihasankan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini hadisnya hasan. Nah, Nabi nigi mas sampaja mak birjama, kemudian tudangi nasa Nabi masih sikiri sampai jumpa matan nasoe, naik setinggi tombak. Dia pas jumpa matan nasoe, Pak. Jadi kalau jam berapa di sini israk, ada itu biasa waktu israk tambah 10 menit. Minimal 10 menit lah. 15 menit lebih bagus lagi. Baru salat 2 rakaat. Dia pas waktu israk pas jumpa matan nasoe masam panjang, itu tidak boleh, itu salah. Itu waktu yang dilarang untuk salat, makruh, yang dimakruhkan untuk salat. Jadi paliwang-liwangi minimal 10 menit lah atau 15 menit. Di mana dilakukan? Harus di masjid memang. Maka Nabi man shallal fajr fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, berarti di masjid memang kata para ulama. Jadi masih gena sepan ditata, bukan di rumah. Masempatnya ke belata, masempatnya cidiki tidak bisa. Ya, berarti tidak sesuai dengan hadis. Maka Nabi tani masa baca subuh mak berjamaah, napa tuda masikri sampai jumpa matan nasoe. Naik setinggi tombak baru salat sunnah 2 rakaat. Maka dia keluar dari masjid membawa pahala haji dan umrah sempurna. Wallahu alam, saya tidak pernah menemukan pendapat mengatakan boleh di rumah. Yang saya tahu di masjid bapak-bapak misalnya. Kau masih gitu. Wallahu alam misalnya. Satu lagi Pak Ustaz. Ya. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya langsung saja. Yang pertama mengenai tadi bacaan Allahu Akbar. Kalau dari sujud langsung berdiri, itu biasanya kan orang baca panjang. Allah, nanti pas berdiri baru dia bilang Akbar. Yeah. Apakah ini dibolehkan atau bagaimana ini? Yeah. Kemudian yang kedua masalah masbud masabo Pak Ustaz. Yeah. Kalau kita salat duhur, kita hanya langsung kita dapatkan salat berjamaah itu 2 rakaat, sedangkan kita ini baru masuk. Apakah ini bacaan tahiyat itu sudah langsung kita baca atau bagaimana? Dan selanjutnya kan matahiyat di mana pertama? Iya. Ya, terus pertanyaan tak? Ya, saya baru 1 rakaat. Ya. Apakah saya juga disunati atau diwajibkan membaca tahiyat ataukah bagaimana? Tentunya kalau saya baca berarti tiga kali saya baca tahiyat baru sampai salat duhur.
Ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Membaca Allahu Akbar ketika bangkit dari sujud dipanjang-panjangkan itu tidak menjadi masalah. Padahal kalau bagi Allahu Akbar Allah itu kan tidak. Kan memang ada matnya di situ. Jadi panjangkan supaya pangkat tu biasa tahu dia na palampeki sila pulau bawang isa dimamungi mundri. Ya seng tudangi ya seng melo tudam makat deh pale. Jadi itulah makanya itu dipanjangkan sedikit supaya orang tahu maka dimakat deki. Apa ko dia dia to makat deh kan dia na palampeki supaya orang tahu maka dia langsung itu tudang. Jadi saya rasa tidak masalah. Kalau azan kan begitu juga. Ya, yang salah itu kalau alifnya yang dipanjangkan atau hu-nya yang dipanjangkan atau ba-nya yang dipanjangkan. Nah, itu yang salah. Kalau lakan memang ada matnya di situ. Ya kita memanjangkan sedikit itu supaya melo ima pisang maka dia makat deh ni makat deh ni. Pak yuk makat wami Allahu Akbar nasi matu temelo kitudang. Ya, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Itu hanya kebijakan imam dalam sama dengan memberikan kesempatan makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Itu kan Imam Nawawi mengatakan imam itu sebaiknya berhenti sejenak. Ya kupurani wala dalin amin ayat apa langsung baca surah, kata Imam Nawawi. Berikan waktu sejenak bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Itu kebijakan imam sebenarnya. Tapi yang kasih maka ada bid'ah dan sebagainya tidak mulai juga itu pendapat ulama dan tidak ada dalil yang melarang itu. Itu diantara kebijakan seorang imam ketika menjadi imam. Baik kota pelansu bangi purana maka dalil aim temak baca surah ni imange wah ini dikasih makmum yang pan rasa ya terpaksa ibaca tu Fatihah mak baca tu imange ya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi sebaiknya kata Imam Nawawi seorang imam yang baik itu yang bijaksana adalah memberi kesempatan makmum itu membaca surah Al-Fatihah. Diamlah sejenak dulu baru setelah itu baca surah supaya makmum bisa membaca. Jadi wallahualam saya rasa tidak menjadi masalah ya. Ketika kita masbuk kemudian mendapati imam sudah tahiyat, apa yang harus dilakukan? Langsung takbiratul ihram dan langsung duduk bertahiyat juga. Maka Nabi itu sallallahu innama ju'ilal imam liutamma bih. Maka Nabi itu ampe nang kaya sang imam bari macin rolai nasa Nabi ta. Agak na pigo itu mpigo nasa Nabi ta. Jadi makanya ketika bertahiyat langsung juga bertahiyat. Walaupun itu tahiyat kita itu bukan tahiyat kedua, bukan tahiyat pertama. Kita hanya mengikuti imam saja. Pak maka Nabi tak cindolai imang agak gina jami imang itu macin dolai nasa Nabi Muhammad SAW. Jadi wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mendengar apa yang kita bahas tadi. Cuma kalau kita buat takbir ini tari semuanya seakan-akan yang salah dan kita tidak memberitahukan kita mana yang benar kalau kita buat takbir. Dan yang kedua iro koto buat takbir ada yang pernah saya kasih tahu bilang tapakangkai ismun jalali koto buat kita takbir. Tapakangkai ismun jalali koto buat kita takbir. Dalam ismun jalali itu kita berniat di dalamnya. Apakah dia tomak benru komakero carana? Apakah dia tomak benru kumakir carana? Sama benru. Artinya seakan-akan mapat dua. Iya. Begitu. Menghadirkan sesuatu. Berniat baru takbir baru berniat juga. Iya, begitu. Yang ke ironange makadana natapa matarubawami angkato makadonange matarubawami langsung buan takbir. Nah rokok imange materuto na rokok. Jadi saya tidak membaca Fatihah. Jadi di sini sahkah salat atau bagaimana? Sebab kita mengatakan ikuti saja iman. Ya terima kasih. 3 pertanyaan. Ya jadi membaca takbiratul ihram yang benar itu tadi itu Allahu Akbar. Alifnya tidak dipanjangkan, ba-nya tidak dipandangkan, hu-nya tidak dipanjangkan.
Itu saya tadi menghadap kiblat, kemudian harus sebelum setelah imam dan di makasamangi sebab imamnya. Itu kan tadi banyak. Allahu Akbar. Jadi malam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah semua. Allahu Akbar. Yang kedua, itu kata mapadu aku takbir itu kimanya atau ki. Ya itu pendapat mazhab Syafi'i dan dirasa tidak ada masuk karena niat itu kan juga untuk Allah juga. Jadi atau atinatoi maka mereka masam pajapung karena sambil membaca Allahu Akbar itu. Itu pendapat Syafi'i, memang berat itu Pak. Yang kata para ulama itu berat itu. Makanya Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi mengatakan boleh bertakbir takbirnya orang-orang awam. Jadi pas berniat usalli fardaz subhi raka'ataini ma'muman ada lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu dianggap bersamaan juga sebenarnya. Jadi tidak ada jedah dari takbir itu dengan Allahu Akbar. Itu boleh kata Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali, dan ulama-ulama lain seperti Imam Malik boleh, Imam Abu Hanifah boleh, Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu yang agak tegas yang mengatakan ironia betul-betul harus di dalam takbir. Palongan Allah si bawa akbar re. Mapa mulai tapu Allah sampai akbar, di situ kita berniat. Karena dia menganggap niat itu rukun, bukan syarat. Payoko syarat bisa dilakukan di luar ibadah. Kalau rukun harus di dalam ibadah, makanya niatnya itu di dalam takbir. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Saya rasa itu bukan kemusyrikan. Kalau ada yang mampu seperti itu tidak menjadi masalah. Karena niatnya juga itu bukan niat kepada orang lain salatnya, tapi niat kepada Allah juga. Ya, niat kepada lillahi juga kan. Allah alam saya rasa. Bagi orang yang masbuk tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak ada kemampuan tapi dia sempat mendapatkan makmum ruku, maka dia tetap mendapatkan rakaat. Yang dimaksud itu tidak sah salatnya itu kalau dia sempat membaca surah Al-Fatihah dan dia tidak membaca surah Al-Fatihah, ada kesempatan. Tapi kalau memang dia terlambat tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, imam sudah ruku, maka dia sempat mendapatkan iman ruku, ya pas ruku sempat baca subhanallah apa? Subhana rabbiyal azim satu kali, kemudian orang ruku, berarti dia dapat satu ruku. Berarti dia mendapatkan iman ruku. Kalau dia mendapatkan iman ruku, berarti dia mendapatkan satu rakaat. Karena ada hadis mengatakan man adraka ruku faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan imam ruku, berarti dia mendapatkan salat. Berarti dia mendapatkan satu rakaat. Jadi mendapatkan salat. Jadi itu hitungannya. Jadi kalau masbuk tidak sempat baca Al-Fatihah langsung ruku dan dia sudah mendapatkan satu rakaat. Jadi hadis yang dimaksud la salah liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, dia nasa sampajan aku kata mas sampajan dia baca surah Al-Fatihah. Bagi orang yang punya kesempatan kata para ulama membaca surah Al-Fatihah kemudian dia tidak membacanya, itu yang tidak bisa. Pangkemu waktu mana kadang membaca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak Haji. Ya, saya rasa cukup ya. Kebenaran hanya milik Allah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari tadi saya mau bertanya tapi baru ada kesempatannya. Dibahas tadi niat untuk dalam sholat. Maka sebelum niat itu barangkali ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Karena dalam sholat itu mega gangguan. Sudah Allahu Akbar banyak gangguan. Tentunya dalam ini kan tidak kehusukan dalam sholat. Tentu angka kiat-kiat wording dilakukan agar supaya sholat kita secara khusyuk dalam mengerjakan sholat. Kami minta kepada Gurta mungkin angka sebelum niat kita itu sebelum niat angka wording untuk palesang ngero pemikiran yang kurang mega gangguan untuk dalam berniat maupun sesudah dalam sholat. Contohnya biasa yang ngerang kede magamuro sandalaku, magamuro motoroku, magamuro boleh puramu diguncing. Tentunya dalam hal sholat ini perlu kehusukan. Saya minta dengan Gurta untuk bisa menghilangkan itu supaya
terlaksana dengan baik. Demikian kan. Terima kasih banyak. Ya, jadi kiat-kiat supaya bisa khusyuk. Ya, saya rasa pernah saya bahas ini di kemarin di jadwal saya di Ramadan. Pertama, salah satu yang menjadikan kita tidak khusyuk itu karena kerasnya hati. Yoko makat doyati bapak-bapak sekalian. Ya, ina makat doyati itu tahu, maka dia tidak bisa khusyuk dalam salat. Apa yang membuat keras hati? Terlalu banyak dosa. Makanya caranya itu supaya keras hati tidak keras, banyak-banyak beristighfar. Ya, jadi ina makat doyati itu tahu, Pak, dia tidak bisa khusyuk salat. Ada berkhusyuk bis salat. Kemudian dia tidak bisa menangis juga, dia termelo masuk matanya ke masempayang. Itu karena pengaruh hati keras. Dan cara untuk melembutkan hati itu dengan banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir. Itu cara melembutkan. Jadi harus sering-sering istighfar, terutama kami masempayang, perbanyak istighfar kepada Allah untuk melembutkan hati itu. Karena ketika hati lembut, maka insya Allah itu akan berpengaruh dalam keusukan salat. Yang kedua, hadirkan kegembiraan asapadita ketika salat. Dia kemiki masempajang, usahakan ngeraling rumah kedua. Ye jero tomate wero kasi. Jero tomate namate milomano ko pungala taala bari pelisu masempajang. Ya alhamdulillah, nalinga kasih kesempatan pungala taala masempajang. Terima kasih banyak pun. Hadirkan kegembiraan itu ketika mau salat. Itu salah satu berpengaruh juga salat untuk hadir itu. Ya. Harus ada istidat. Kanjana asapadita iko kanjana aja miko husu. Harus cepat-cepat ke masjid kanjana. Salat sunnah, tahiyatul masjid, salat sunnah qabliyah, kemudian istighfar, memperbanyak istighfar dan sebagainya. Itu bisa mengantar kehusukan. Kemudian kalau merasa terganggu di dalam salat nasanabita, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada sahabat masampajang terganggu lengi. Sampai lu malapor ke Nabi Rasulullah masampajang wingeramana aja jama-jamaku ngerani darahku dan sebagainya. Ipa guru ke Nabi maka dia mundri kumakwiro, kalau kamu merasakan dirimu terganggu, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini berigaga ilala sempajang ibaca sikir ya. Ku merasa tersedikit terganggu ki baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baka kokoki bolata masempajang cidi diki ko bolata boleh meludah ke kiri nasa nabita ami culo kiri sisa ko. Ya, tapi kalau dalam masjid tidak boleh. Itu diantara kesukaan. Wallahu alam. Termasuk juga harus mentadaburi kanjani surah Al-Fatihah iris sengartina surah Al-Fatihah, minimal surah Al-Fatihah iris sengartina, karena itu bisa mengantarkan kehusukan bapak-bapak sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanya milik Allah, semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah memberkati pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazid. Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا الله اصلح لنا ديننا الذي وسمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا الاخرة التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نسألك خير امورنا اخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير ايامنا يا الله يوم نلقاك فيك. اللهم انا نسألك عيشة حنية وميتة سوية ومردا غير مهزن ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. وصلى الله على محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا يا الله أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يتولى الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.